Risa Ilaria NIM 2217011. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Zakat dan Wakaf. Soal yang pertama, siapa sajakah 8 asnaf mustahik zakat dan bagaimana penjelasan 8 asnaf zakat di era kontemporer? Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Yang kedua ada miskin, orang yang mempunyai pendapatan namun tidak mencukupi untuk kebutuhannya selama 1 tahun. Kategori fakir dan miskin dalam era kontemporer yaitu orang yang sudah cukup usia nikah, ingin menikah tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah. Yang kedua ada pelajar atau kategori yang tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Yang ketiga orang yang tidak mampu bekerja. Yang ketiga ada amil, yaitu orang yang mengelola zakat. Yang keempat ada mu'afatul qulub, yaitu orang yang dilembutkan hatinya. Menurut Dr. Yusuf dapat diartikan bahwa umat Islam yang dapat menarik zakat dari orang yang enggan untuk membayar zakat. Yang kelima ada rikoh, habasaya atau budak. Dalam era kontemporer dapat diartikan bahwa seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh. Yang kedua ada orang yang dipenjara karena difitnah. Yang ketiga kaum muslim yang dijajah oleh kafir. Yang selanjutnya ada warimin, yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Hutang di sini yaitu untuk kebutuhan yang tetap, tidak untuk maksiat. Terus yang selanjutnya ada fisabilillah, yaitu setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah, seperti dakwah atau mengelola sarana dakwah seperti majelis taklim, mushola, masjid atau sekolah dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kedelapan ada mustabil, yaitu orang yang bepergian, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Perjalanan ini yaitu perjalanan untuk menuju perjalanan untuk sesuatu yang taat, tidak untuk maksiat. Tanpa dibantu oleh zakat dapat dipastikan bahwa perjalanan tersebut tidak akan mencapai tujuan. Yang kedua, sebutkan 2 ayat yang berkaitan dengan perintah zakat. Yang pertama ada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholatika sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud zakat profesi dan zakat perusahaan dan bagaimana ketentuan nisab dan haulnya? Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan dan penghasilan rutin dari profesi yang tidak melanggar syariat, dan nisabnya seharga 524 kg beras dan dikeluarkan pada saat mendapatkan penghasilan tersebut. Sedangkan zakat perusahaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas perusahaan yang menjalankan usahanya. Nisabnya seharga 85 gram emas dan haulnya selama 1 tahun. Soal yang keempat, bagaimana potensi zakat di Indonesia? Potensi zakat di Indonesia sangat besar, dan pada tahun 2020 ini potensi zakat mencapai 230 triliun. Namun dari potensi tersebut baru terkumpul sekitar 8 triliun atau sekitar 3,5%. Jika potensi zakat tersebut dapat dioptimalkan,
maka zakat akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang signifikan, khususnya untuk program penanggulangan kemiskinan. Soal yang kelima, jelaskan inovasi teknologi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masa pandemi saat ini. Basnas melakukan berbagai inovasi dalam melakukan pengumpulan zakat di masa pandemi saat ini. Inovasi ini dilakukan dengan berbagai langkah strategi sebagai bentuk adaptasi untuk mengakomodir masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di masa pandemi saat ini. Inovasi ini menitik beratkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, ajakan zakat yang masif, yang kedua penyaluran pembayaran, yang ketiga pembukaan kanal donasi. Inovasi teknologi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat di masa pandemi saat ini dapat dilakukan berbagai cara, seperti salah satunya melalui perbankan atau e-commerce yang menyediakan layanan pembayaran zakat secara online. Pada kemajuan zaman saat ini, sudah banyak muncul mitra lembaga amil zakat yang menyediakan jasa pembayaran zakat secara online atau di mana saja, seperti kitabisa.com atau benihbaik.com dan sebagainya. Soal ke-6, jelaskan tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Tugas Basnas adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Sedangkan fungsi Basnas ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada kekurangan kata atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.